Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Aliza Shivana dengan NIM 152220001. Saya akan menjelaskan mengenai progres tugas PA saya. Ini adalah poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi ini. Nah, yang pertama isu desain. Jadi ada opportunity dan constraint dari desain ini. Yang pertama, untuk opportunity, yang pertama, potensi untuk perkembangan ekonomi dan pariwisata sangat tinggi. Lalu daerah Kebun Kawung sebagai salah satu wilayah ramai penduduk lokal dan turis. Ini yang ketiga bersebelahan dengan simpul transportasi yaitu stasiun Bandung. Untuk constraint-nya, hampir tidak ada ruang terbuka hijau di daerah ini. Yang kedua, kurangnya fasilitas publik untuk berinteraksi. Dan yang ketiga, PKL dan pedagang lokal kurang tertata. Untuk desain values yang diangkat, sebelumnya panel SDGs yang dipilih adalah resilient communities. Untuk desain values-nya ada 4. Yang pertama, kawasan ini sebagai destinasi pertama turis yang datang dari stasiun. Lalu, efisiensi mobilisasi turis melalui bangunan dengan fungsi majemuk. Yang ketiga, ruang interaksi dan atraksi budaya. Yang keempat, pedagang kaki lima yang lebih tertata dan terfasilitasi. Dari desain values tersebut diangkat konsep desain yaitu establishing the area as tourist first destination through affordable hospitality, local culinary, and integrated cultural experience. Jadi, kawasan bangunan ini akan menjadi destinasi pertama yang didatangi oleh turis. Di dalam bangunan ini akan ditawarkan jasa hospitality yang berbeda dan terjangkau, dan pendukung berupa kuliner dan atraksi budaya lokal. Tujuan dari desain ini, yang pertama itu menyediakan kebutuhan pokok turis di satu kawasan untuk mengurangi penggunaan transportasi. Yang kedua, menyediakan jasa hospitality yang beragam dan menjangkau berbagai kelompok turis. Yang ketiga, memfasilitasi pedagang kaki lima lokal agar lebih tertata. Yang keempat, persebaran budaya Bandung kepada para pendatang. Nah, jadi mood board yang digunakan dalam desain ini yang pertama itu untuk perpustakaan dan galeri ada dari Taman Ismail Marzuki. Lalu untuk kapsul hotel ada 9 Hours Kapsul Hotel. Lalu mood board untuk roof garden ada Kapita Spring dan inspo lainnya dari Pinterest. Untuk program ruang yang pertama ada Transit Hub. Di dalam Transit Hub ada tempat penitipan barang dan kantor Damri. Lalu ada komersial untuk food court dan food tenants. Lalu ada Cultural Hub untuk pertunjukan atraksi seni, perpustakaan, dan coworking space. Lalu ada hotel yang dibagi menjadi dua, yaitu Capsule Hotel dan Family Hotel dengan berbagai fasilitas pendukung. Lalu ada Lokit KAI, dan yang terakhir ada ruang terbuka hijau. Untuk block plan-nya bisa dilihat seperti ini. Di bagian depan ada Transit Hub, lalu di bagian sini ada komersial, di bagian belakang ada Creative Hub. Di bagian tengah adalah lobby atau ruang peralihan yang menghubungkan keduanya. Lantai keempat ada lobby hotel, dan di atasnya ada hotel keluarga dan hotel kapsul. Di bagian belakang ini adalah loket KAI yang tersambung langsung dengan Skywalk. Di bagian sini ada plaza yang terhubung dengan jalur pedestrian stasiun. Ini di bagian sini adalah ruang terbuka hijau. Lalu di rooftop lantai 1 dan lantai 3 digunakan sebagai roof garden dan ruang komunal. Di bagian depan dibuat setback untuk transportasi umum agar bisa menjangkau ke transit hub. Jadi untuk total keseluruhan dari bangunan ini itu ada di 22.311,11 meter persegi. Nah, ini untuk side plan-nya. Jadi untuk panah yang kuning merupakan jalur sirkulasi seluruh kendaraan. Jadi seluruh kendaraan itu untuk masuk harus mengelilingi bangunan. Lalu ada 2 drop-off di sebelah sini dan di sebelah sini. Untuk menjangkau basement, ada jalan masuk di sini di bawah dari skywalk, lalu keluarnya di bagian sini. Untuk jalur pedestrian disediakan di sekeliling jalan, dan dari plaza disambungkan juga ke bagian tengah bangunan. Di bagian depan ini khusus transportasi umum. Lalu, ini untuk dari Skybridge-nya untuk ke loket KAI. Di bangunan ini terdapat 3 hard standing di bagian selatan, barat, dan utara, barat dan timur. Lalu untuk ruang publiknya yang pertama itu ada di sini plaza, lalu yang kedua loket KAI, yang ketiga setback untuk transportasi umum, di sini ruang terbuka hijau, dan ini roof garden. Ini untuk zoning horizontal. Yang pertama di basement itu untuk parkir dan utilitas. Di lantai dasar ada transit hub, food court,
dan area pertunjukan budaya. Lalu di lantai 2 ada restoran kafe dan ruang komunitas. Lalu di lantai ketiga ada oleh-oleh Bandung dan perpustakaan coworking space. Lalu di lantai 4 ada area outdoor, lalu untuk lobby hotel. Di lantai kelima ini untuk ruang publik hotel. Di lantai ke-6 sudah masuk ke kamar dan lantai 7 ke atas juga sudah kamar. Tipikal sampai ke atas. Lalu ini untuk zoning vertikalnya. Untuk peletakan saf kebakaran, terdapat 2 saf utama yang terletak di hotel bagian tengah di sini dan di bagian sebelah sini. Karena tidak bisa menjangkau sampai ke ujung, di bagian sini ditambahkan khusus tangga darurat saja. Lalu untuk jarak antar saf ini adalah 32 meter dengan jangkauan 38 meter. Lalu untuk rooftop lantai 4 dan 3 itu digunakan sebagai refugee floor. Assembly point akan diletakkan di bagian tengah ini di ruang terbuka hijau. Untuk segmen terpilihnya, ini ada di bagian sini. Jadi yang terpilih itu adalah Cultural Hub, lalu Hotel Kapsul 3 lantai, Hotel Keluarga 3 lantai, lobi bersama yang ungu, lalu lobi hotel. Untuk ruang terbuka hijaunya akan didesain lantai paling atas dari loket KAI, plaza bagian di sini, lalu ruang terbuka hijau yang ini, lalu roof garden yang lantai 3, lantai 1, dan lantai di atas hotel kapsul. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.